Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana jika saya sebagai dosen memiliki pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan pengabdian saja. Nah, harusnya ini bisa diupload di Sister, karena seperti yang ada di PO BKD tahun 2021 halaman 38 ya, nomor 5. Yang ini Bapak Ibu ya, yang nomor 5, membuat atau menulis karya pengabdian. Membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Jadi yang tidak dipublikasikan itu ya laporan pengabdiannya yang ada di LPPM itu kan ya. Nah, untuk mengupload laporan pengabdian nanti saya tunjukkan caranya. Hanya saja dokumen yang harus kita sediakan antara lain surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media massa. Dan ini tidak dibatasi laporan pengabdiannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak dibatasi jumlah laporan PKM-nya. Nilainya itu 1. Nah, bagaimana untuk melakukan pengakuan laporan ini di aplikasi layanan BKD Sister? Mari kita coba lihat aplikasi Sister kita. Oke ya. Yang pertama kita lihat dulu simpulan ya, seperti biasa di awal kita lihat dulu simpulannya. Nah, ini simpulan saya seperti biasa ini 0,75. Oke. Kemudian kita klik tab pengabdian karena saya akan mengisi pengabdian saya berupa laporan pengabdian. Nah, kita cari terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, di sini ada pada poin G. Nah, ini membuat atau menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, pada poin E ini Bapak Ibu ya. Maka kita klik saja ini. Pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Kita tunggu. Nah, ini ada di menu yang sama ya, seperti kalau kita mau memasukkan jurnal pengabdian. Sekarang saya mencoba masukkan laporan pengabdian. Nah, tapi laporan pengabdiannya yang sudah selesai Bapak Ibu ya, karena nggak boleh kalau belum selesai. Tapi kalau untuk ini misalkan yang multi years misalkan. Nah, untuk multi years kemarin itu saat sosialisasi laporan pengabdiannya itu boleh dilaporkan hanya 1 kali. Tidak boleh 2 kali. Seperti itu, karena kalau dilakukan 2 kali maka salah satunya itu biasanya masih berupa proses belum selesai. Sedangkan di sini POBKD 2021 berbasis output, jadi laporan yang sudah selesai begitu. Tapi kita nggak bahas multi years, kita anggap saja sudah punya laporan pengabdian, sudah selesai ya, sudah finish. Akan saya upload di aplikasi Sister kita. Klik tambah. Kita tunggu dulu Bapak Ibu ya. Ini akan memunculkan form input. Nah, form inputnya seperti ini. Nah, sama ya dengan tadi saat kita mencoba ngupload jurnal pengabdian. Pada kategori kegiatan, nah ini Bapak Ibu ya, ini bedanya ya kalau berupa laporan. Pada kategori kegiatan kita pastikan pilih pelaksanaan pengabdian, jangan pelaksanaan penelitian. Karena kalau pelaksanaan penelitian nanti untuk publikasi karya untuk penelitian. Kalau pengabdian ya pilih drop down pelaksanaan pengabdian. Nah, untuk laporan pengabdian ini pilih radio button yang paling atas, membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. Nah, kategorinya di situ Bapak Ibu. Kemudian kita pilih jenisnya. Nah, ini di sini yang menimbulkan pro dan kontra. Di sini ada drop down hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan. Nah, kalau saran saya sih Bapak Ibu jangan milih ini, karena kalau milih ini kan hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan, sedangkan milik Bapak Ibu saat ini adalah pengabdian yang tidak dipublikasikan. Jadi ya mending milih lain-lain saja seperti ini. Tapi ini kebijakan tergantung asesornya sih nanti, karena yang paling utama yang dilihat itu adalah dokumennya nanti Bapak Ibu. Kemudian kategori capaian kita pilih karena ini laporan ya. Nah, nggak ada ya jenis luaran lainnya saja. Aktivitas Litapmas kalau memang ada dipilih, kalau memang nggak ada dikosongin saja. Kemudian judul misalkan saya isi aja contoh laporan pengabdian
pengabdianku. Anggaplah ini judul pengabdian saya, tapi ini nantinya harus sesuai dengan judul pengabdian yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal terbit, nah ini yang penting ya. Seperti biasa, misalkan saya pilih tanggal 1 Januari 2020, ini penting Bapak Ibu ya, tanggal terbitnya pastikan antara rentang waktu penilaian, karena sekarang semester gasal 2021-2022 penilaiannya itu berada di rentang September sampai Februari 2022. Saya pilih 1 Januari 2022. Kemudian tautan eksternal kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada kosongin saja boleh. Anggaplah kita kosongin ya. Kemudian keterangan petunjuk akses kosongin saja nggak apa-apa. Nah, ini yang penting dokumennya, kita pilih dokumen, kita cari misalkan dokumennya di mana, anggaplah ini misalkan dokumennya ya berupa PDF, JPG, PNG, DOCX bisa ini, anggaplah ini ya. Kemudian nama dokumen laporan pengabdianku misalkan, nama dokumennya laporan pengabdian apa, tulis lengkap nanti Bapak Ibu, sehingga orang yang membaca itu mudah mengetahui bahwa ini yang diinputkan tuh apa. Jangan seperti ini, karena ini saya contoh saja Bapak Ibu. Kemudian keterangan, kalau mau dibuat keterangan apa terserah Bapak Ibu nanti ya keterangannya. Kemudian jenis dokumen ya, karena ini laporan nggak, misalkan kita nggak ada pilih aja lainnya. Kemudian tautan dokumen, kalau mau ditambahkan tautan dokumennya misalkan seperti itu. Kemudian seperti biasa seperti tadi ya, kan biasanya laporan pengabdian itu ada anggota, bisa ditambahkan misalkan ini ya, urutan pertama saya afiliasinya Universitas Madura, saya sebagai ketua atau penulis lah, oke. Terus corresponding author nggak usah diisi ini karena bukan jurnal ya. Kemudian yang kedua saya isi aja nih, misalkan Ilham Ramadhani sebagai penulis anggota kedua, juga Universitas Madura sebagai anggota, karena nggak ada kita terus bingung-bingung tulis saja penulis. Jadi ini ada dua Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, manfaat dari menambah dosen di sini, nanti dosen tersebut tidak usah ngisi lagi seperti ini Bapak Ibu. Hanya saja memang kelemahannya tidak ada edit nilai pada bagian pengabdian. Contohnya misalkan video sebelumnya pada bagian jurnal PKM itu nggak ada menu edit. Padahal sebagaimana kita ketahui penulisan jurnal itu kan ada penulis pertama dan kedua, mungkin persentase nilainya pun bisa berbeda. Cuma karena memang tidak ada menu edit persentase, maka nilai yang diterima ya nilai full seperti itu. Sudah ya, nggak apa-apa, kita lanjut saja ini. Kalau memang sudah nggak ada mahasiswa dan penulis lain, langsung kita simpan. Kita tunggu hasilnya seperti apa, apakah gagal atau berhasil ini. Hasil loading Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Oke, itu sudah berhasil. Sudah warna hijau ya, data berhasil disimpan di sini. Kemudian kita kembali. Pastikan ya. Ini ya, pastikan masuk di sini Bapak Ibunya. Ini contoh laporan pengabdianku ya. Kemudian kategori kegiatannya yang tidak dipublikasikan, dan pada rubrik BKD pastikan berwarna biru. Wah, ini berarti sudah oke. Kalau sudah oke, kita tutup aja, tidak masalah. Kita bisa melakukan tarik kinerja. Pada menu layanan BKD seperti biasa Bapak Ibu ya, rekap kegiatan. Pada tab pelaksanaan pengabdian, pada kategori membuat atau menulis pengabdian berdasarkan yang tidak dipublikasikan. Jadi laporan itu masuk ke sini Bapak Ibu. Tinggal kita tarik kinerja di sini. Kita klik. Kita tunggu sampai muncul sweet alert. Nah, ini berhasil. Penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Oke. Kita cek lagi ke bawah. Nah, ini laporan pengabdian kita sudah masuk dengan nilai 1. Nah, kalau ini kosong, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena memang tidak ada di inputan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Di sini tidak ada menu edit, langsung menu hapus di sini. Berbeda dengan pengabdian yang kategori memberi latihan atau penyuluhan ini. Di sini ada menu edit karena kita bisa, nah ini mengedit yang lainnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di membuat atau menulis karya pengabdian ini tidak ada menu edit, jadi biarkan saja sudah. Jadi yang nilai yang kita peroleh itu 1 seperti itu. Maka kita coba lihat di simpulan Bapak Ibu ya. Pada tab simpulan milik saya sudah lebih 0,5 SKS. Nah ini. Maka untuk lebih ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, Bapak Ibu bisa lakukan klaim sebagai beban lebih. Nah, boleh sebagai beban lebih.
Atau tidak usah diakui saja ditarik kinerja, saya hapus saja misalkan. Saya hapus Bapak Ibu ya. Pastikan ini benar dulu, takut saya ngapus yang lain ya. Pada kategori E saya hapus. Jadi untuk tidak mengakuinya itu boleh dihapus. Nah, di sini sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Maka kalau kita klik simpulan, nah ini saya sudah memenuhi. Tapi proses penghapusan tadi itu tidak menghapus apa yang sudah kita input Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita input itu masih ada sebenarnya di bagian portofolio. Di mana ya? Di sini. Itu masih ada di sini. Nah, ini kan masih ada. Karena kalau menghapus di bagian layanan BKD ini tidak akan menghapus di portofolio. Tapi kalau menghapus di portofolio ini maka tidak akan bisa kalau sedang diakui. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kan sedang saya akui sebagai layanan BKD misalnya. Ini kalau dihapus, nah misalkan contoh jurnal pengabdianku ini tidak bisa. Tapi kalau yang tidak diakui seperti ini kosong, misalkan ya, kan sudah tidak ada, itu bisa dihapus. Contoh ya, tadi laporan pengabdian itu akan saya hapus, misalkan. Maka itu bisa. Contoh laporan pengabdianku ya ini saya hapus karena sudah tidak saya akui tadi. Nah ini bisa dihapus. Tapi kalau saya hapus yang bagian F, karena ini sedang saya akui sebagai tridharma, ini tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan ya ini ya, ini mau saya hapus, ini harusnya tidak bisa ini. Kita tunggu, nah ini kan tidak bisa kan. Data tidak bisa dihapus karena sedang digunakan untuk BKD atau pengajuan angka kredit. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah kalau ini memang benar-benar pengen dihapus misalkan, ya maka kita harus hapus terlebih dahulu di layanan BKD-nya. Misalkan ini kan saya inputnya kan tadi cuma coba-coba ya, saya hapus aja, hapus di layanan BKD, baru kita hapus di sini itu maka sudah terhapus Bapak Ibu. Oke seperti itu. Jadi seperti itu ya cara menginput laporan pengabdian. Nah, bahkan saya kasih contoh juga untuk menghapusnya. Jadi di sini sudah kosong semua Bapak Ibu ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.